Bapa, kami bersyukur karena kami telah memuji menyembah-Mu. Semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu, dan tiba saatnya kami juga akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapi kami mengerti dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Tadi hamba Tuhan Pak Stephen luar biasa. Karena memang dia tahu kalau saya ngomong nyinggung orang, takut kamu tersinggung. Jadi ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi ya pagi judulnya sama dengan sekarang, cuman mungkin sudut pandangnya yang berbeda. Tetap dalam posisi yang cukup keras gitu loh. Karena ini adalah satu kebiasaan yang sering kita lakukan dan kita tidak sadar. Dan terus-terus mencari, ngeles dan segala macam ada di dalam gitu. Ya kan? Doa dan hadirat Tuhan judulnya. Ya kan? Nah, dari pertama dulu kita harus tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan doa. Doa itu ya pasti kita berkomunikasi dengan Tuhan, ya kan. Mau nggak doanya dijawab? Nah, mau ya, hampir semua mau. Nah, ini yang kadang-kadang dilupakan. Ya, enaknya mau, nggak enaknya itu manusia instan semua. Gitu. Ini yang sering kita lihat dan benar-benar terjadi di dalam hidup kita. Nah, kalau kamu berdoa berarti kan kamu berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Saya tanya, kalau kamu berkomunikasi kamu perlu lawan bicara nggak? Kamu kalau ngomong mau nggak didengar? Mau kan? Nah kalau enggak, ngapain kamu doa? Bukannya sia-sia. Ya kan? Nah, di sini memang ada hal-hal yang sangat untuk kita pahami gitu loh ya. Yesus sekalipun dia adalah roh. Dia adalah Tuhan. Dan dia memberikan roh itu kepada kita. Tapi jelas satu, dia tetap mengajarkan kamu. Di dalam doa Bapa kami, dia bilang begini, coba Matius 6 ayat 9 dan 10, tolong tampilin. Matius 6 ayat 9 dan 10, demikian firman Tuhan. Ya. Karena itu, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Tahu nggak artinya apa? Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya, kamu tuh harus hormat dan memuji Tuhan dalam keadaan kamu yang kudus gitu loh. Ya. Ini yang paling susah. Orang kalau sekarang tuh kalau ditanya kamu bisa nggak kudus? Nggak bisa katanya. Tidak ada perintah yang bilang ini loh, Tuhan menguduskan kamu tuh nggak ada. Yang ada itu bilang, coba ya, 1 Petrus 1 ayat 16. Atau Imamat 11 ayat 45. Ya, 1 Petrus 1 deh, ayat 16. Tolong tampilkan, 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Di situ apa? Kudus, sebab ada tertulis, kuduslah kamu. Siapa yang harus kudus? Bukan Tuhan yang kudus ini kan? Kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Itu kan rasa. Kalau kita bawa itu berarti kita merasa hormat sama Tuhan. Ya. Tuhan tuh agung dan besar gitu dia. Dan coba ayat Matius 6 tadi ayat 10 sekarang coba kita perhatikan ayat 10. Ya.
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sebenarnya ini ya, doa Bapak kami itu dari dulu diajarin kepada kami. Tapi kalau suruh surah, pasti mungkin saudara sudah hafal tadi. Maaf ya, saya tahu, pasti kamu sudah hafal. Tapi apa artinya ini kamu lakukan enggak? Ya kan? Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu, artinya apa? Artinya di bumi seperti di surga tuh ada apa? Hadirat tuh Tuhan yang harus kamu hadirkan di bumi. Bukan begitu? Iya kan? Supaya kenapa? Supaya kalau kamu berdoa, ini kan lagi ngomong nih sama Tuhan nih. Kalau dia hadir, hadiratnya ada, kamu bisa timbal balik ngomongnya. Kalau enggak, lu cuma ngomong sendiri. Tapi, coba perhatikan baik-baik. Doa Bapak kami dimulai dengan begini, apa tujuannya? Yang kita tahu nih sekarang, kalau disuruh doa, tancap langsung, bablas langsung minta, betul? Ya. Apalagi doa keluarga. Serba salah tuh. Mulai sebelum makan. Yang dipikirin makanan. Ya kan? Dimulai sesudah makan. Ngantuk. Ya kan? Waduh, benar-benar serba salah. Gitu loh. Pernah gak kita berpikir untuk memberikan Tuhan yang terbaik gitu loh. Jarang yang berpikir kayak seperti itu. Gitu loh. Seperti doa Bapak kami, saudara hafalnya luar biasa. Ya kan? Tapi itu percuma. Kamu harus tahu apa tujuan dan maksudnya. Bukan saya ngomong loh ya. Saya kasih kamu 2 ayat. Perjanjian lama maupun perjanjian baru. Coba lihat ya. Yesaya 29 ayat 13. Kemudian Markus 7 ayat 6 dan 7. Yesaya dulu deh, perjanjian lama. Coba perhatikan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang ini diulang di Markus 7. Coba tampilin. Markus 7. Ya. Itu tanpa kita sadari. Jadi kita selalu berpikir, oh gue udah berdoa Bapak kami, pasti gue dijawab, gue lindungi. Padahal kamu cuma ngomong sendiri. Gak ada hadirat Allahnya, buat apa? Maaf ya. Keras dikit boleh kan ya? Boleh ya? Tadi Pak Stephen udah tahu rupanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Yang bukan kamu, maksud saya itu seluruh umat manusia itu hampir. Semuanya butuh instan semua. Gara-gara apa? Gara-gara IT juga kan. Yang membuat sekarang semuanya maunya gampang, cepat segalanya. Gak ada yang mau lama. Ya kan? Yang parah itu sampai mau mengerti, baca untuk mengerti aja sudah diabaikan. Begitu parahnya kalau saudara melihat. Gitu loh. Nah udah, saya percaya di sini jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, kalau Anda lakukan, berdoa, hadirkan dulu hadirat Allah, doa kamu pasti luar biasa. Amin. Nah, tadi saya cerita tadi pagi tentang kita tuh kenapa harus hormat? Tadi kan di bait Allah waktu bangsa Israel perang sama orang Filistin, itu nanti baca di satu. Saya ceritain ya, kamu di yang kedua ini lebih enak gitu loh ya. Kalau yang pertama saya baca, tapi yang kedua ini saya ceritain, saudara perhatikan baik-baik nanti. Tapi saudara buka juga
ayat-ayatnya. Buka di 1 Samuel 4, di situ dijelaskan ya bahwa bangsa Israel perang sama orang Filistin. Pertama, mereka kalah. Waktu kalah, mereka bilang, petutua mereka bilang begini. Oh, ini karena nggak ada bait suci, nggak ada tabut. Karena tabut itu lambang hadirat Allah. Karena kalau menurut Keluaran 25, itu yang memerintahkan membuat tabut itu adalah Tuhan sendiri. Gitu ya. Itu harus kita pahami. Jadi tabut itu bukan sembarang tabut. Dan Allah yang begitu besar, masa suruh sih bikin kotak kecil gitu untuk disembah gitu loh. Tapi saya udah jelasin bahwa ada arti-arti tertentu bahwa apa maksudnya disuruh sembah tabut. Bahkan ukurannya pun Tuhan yang ngasih, bahannya pun dari Tuhan yang menentukan. Jadi artinya tabut ini adalah lambang hadirat Allah. Jadi mereka kalah, waktu mereka kalah dibilang nggak ada hadirat Allah. Mereka panggil, suruh kacung-kacung itu bawa tabut, ambil tabut di Silo, di tempat di tempat itu Imam Eli, dibawa sampai di situ mereka senang, semangat luar biasa, sama dengan kita. Kalau memuji, menyembah, semangat benar, luar biasa, tapi isinya kosong. Ini benar-benar kenyataan. Nah kemudian waktu tabut itu sampai, yang pertama bangsa Israel kalah, 4.000 orang mati. Saudara tahu nggak waktu tabut itu dibawa, yang mati berapa? 30.000, coba baca. Di ayat 6, 7, 8-nya. Silakan saudara baca. Kok bisa? Padahal tabut itu lambang hadirat Allah. Ya kan? Nah saya terusin ceritanya sekarang. Saudara perhatikan nanti ya, dari 1 Samuel 4 kamu baca sampai 1 Samuel 7. Nah, sudah itu saya mau tanya saudara. Kalah bangsa Filistin waktu kalah, tabut ini direbut, dibawa ke daerah Filistin. Dibawa orang Filistin. Apakah bangsa Israel waktu itu berusaha untuk mengambil kembali? Enggak pernah. Enggak pernah. Ya. Terus akhirnya gimana? Waktu orang Filistin taruh di kuil mereka, berhala mereka pada tumbang, pada jatuh semua. Itu kamu bisa baca di ayat 6. Dan kemudian setelah itu mereka ketakutan. Kenapa? Timbul penyakit bisul-bisulan, timbul tikus yang hajar tanah mereka. Semua itu loh. Terus oleh ahli-ahli mereka dibilang, enggak pernah terjadi yang demikian. Ini pasti ada kesalahan. Gara-gara tabut itu Anda bawa ke negeri ini. Ya kan? Saya mau tanya saudara, bangsa Israel tidak ada yang usahanya untuk mengambil kan? Tapi ya, yang bikin, yang membuat keadaan itu jadi kacau siapa? Tuhan. Akhirnya saudara tahu, ahli mereka bilang gini, kita kembalikan pakai lembu yang beranak. Lembu yang beranak tuh suka ngeberontak. Kalau dia jalan lurus ke tempat Israel, berarti benar gara-gara tabut ini. Tapi kalau dia menyimpang, berarti memang bukan tabut ini. Tapi dengan syarat. Karena 5 kota, akhirnya 5 kota kena bisulan semua, tanah mereka dihajar tikus semua. Saudara tahu, mereka harus bikin benjolan 5 biji dari emas. Gede-gede dibawa. Terus mereka bikin tikus-tikusan dari emas 5 biji. Ditaruh di kereta yang akan bawa tabut terus. Terus sudah jalan lurus, memang benar lurus. Nggak menyimpang ke kiri ke kanan, langsung ke tanah orang Israel. Berarti gara-gara tabut itu mereka jadi masalah kan? Sekarang saya tanya, apakah perlu usaha manusia Tuhan itu? Enggak perlu. Tuhan itu enggak perlu usaha kamu. Tapi Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Yang harus kita hormati. Yang harus kita puji dan sembah.
Saudara tahu waktu pulang, sampai di tempat di Kiryat Yearim. Nanti baca ya. Di Kiryat Yearim, orang Kiryat Yearim mau buka peti itunya, tabut itu. Belum sempat buka, mati. Hampir 70 orang. Mati. Deket aja mati. Deket aja mati. Tapi kenapa waktu perang, ini tabut nggak bergerak apapun. Nggak ada ini. Ya kan? Nah itu yang harus saudara perhatikan. Nah kemudian setelah itu orang Israel dikirim dari ketakutan. Ini satu-satunya aman ditaruh di rumah Abinadab. Di daerah Kiryat Yearim. Ditaruh di rumah Abinadab. Waktu itu dibawa ke rumah Abinadab setelah hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Nah Daud mau bangun bait suci. Akhirnya dia bangun kemah, dia mau bawa tabut ke kota dia. Waktu dibawa, malah ininya mati. Anak-anaknya yang coba untuk megang, mati disambar. Gitu ya. Akhirnya Daud bilang, wah kalau gini nggak bisa dibawa nih. Mendingan kita mau nggak taruh di rumah kamu. Kalau kamu dalam posisi seperti itu, seandainya Anda mau nggak tabut ini kalau keadaan dia udah bunuh orang, dia udah banyak yang mati gara-gara itu, terus ada kekacauan, kamu ditawarin mau nggak taruh di rumah kamu? Kamu lihat ya. Coba dong, coba lihat. 1 Samuel 7 ayat 2. 1 Samuel 7 ayat 2. Perhatikan ya. 1 Samuel ya. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Nah sekarang kira-kira mengeluh kepada Tuhan, terus banyak bunuh orang, banyak ini. Terus kamu ditawarin nih, mau gak ditaruh rumah kamu? Kamu mau? Pasti kita bilang, sorry lah, tidak akan mau ya kan. Tapi waktu sampai di situ, waktu di Kiryat Yearim, setelah 20 tahun, waktu dipindahin gak jadi, si Daud bilang, titip di rumah Obed-Edom. Titip di rumah Obed-Edom. Ya kan? Nah, kita ngelihat. Ya kan? Gimana sih ya perasaan Obed-Edom? Gimana perasaan Obed-Edom menerima itu gitu loh. Nah, kita gini lihat. Coba 2 Samuel 6. Ayat 10-11 coba. 2 Samuel 6, perhatikan ya, perhatikan baik-baik. Ya. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 11, perhatikan. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Yang ini mau nggak? Mau. Pasti. Tapi ingat loh, 20 tahun di rumah Abinadab, orang ngeluh, orang menderita. Tapi ditaruh di rumah Obed-Edom 3 bulan. Bukan taruh, dia 3 bulan kemudian diberkati, bukan loh. Ya, 3 bulan kelihatan dia diberkati, luar biasa. Amin. Yang ini mau? Pertanyaannya sekarang satu. Kamu mau 20 tahun, apa mau 3 bulan diberkati?
Tiga bulan, siapa yang mau 20 tahun? 20 tahun bukan diberkati loh, bahkan gak ada apa-apa. Iya kan? Nah, kita mau tahu dong, kenapa Obed-Edom diberkati? Berkat itu bisa gak ke kanan Anda? Gue gak ngomong teori kemakmuran. Kira-kira, berkat itu bisa gak bagi Anda? Bisa. Iya kan? Nanti kita ngeliat ya, kamu di perjanjian baru itu jauh lebih hebat sebenarnya. Nah sekarang kita ngeliat kenapa Obed-Edom diberkati. Nah saya ini seorang peneliti, saya tuh pingin tahu. Dari dulu saya baca, saya bahkan nulis teologi tentang buku-buku restorasi Pondok Daud. Itu halaman, saya nggak tawarin kamu ya, halamannya 1000 lebih. Kamu dengar aja pusing, apalagi baca. Oke. Nah sekarang saudara lihat, siapa sebenarnya Obed-Edom ini? Ini yang paling penting kita ketahui. Kenapa dia bisa diberkati? Kenapa Abinadab sebagai imam ditaruh tabut itu nggak pernah diberkati? Bahkan orang mengeluh, ya kan? Nah kita ngelihat Obed-Edom itu siapa? 1 Tawarik 16. Ayat 37 dan 38, coba. 1 Tawarik 16. Nih perhatikan. Lalu Daud meninggalkan di sana di hadarat tabut perjanjian Tuhan itu Asap dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. 38. Juga Obed-Edom dan saudara-saudaranya, sepuaknya, yang 68 orang itu, Obed-Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang. Tahu gak penunggu pintu gerbang? Kalau gak dijelasin susah ya. Nih. Ini yang dimaksud dengan pintu gerbang. Perhatikan. Yesaya 60 ayat 18. Coba. Saudara kaitkan, hubungkan. Bukan gak ada maksud Tuhan untuk mengajarkan kepada saudara. Coba. Yesaya 60. Yesaya 60 ayat 18. Ya. Perhatikan. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu Jadi apa yang dimaksud dengan penjaga pintu gerbang? Pemuji dan penyembah. Benar? Dia main musik, nanti kamu baca ya, setelah Tawarik tadi, kalau saya jelasin kan waktunya terlalu terbatas. Tapi kalau saudara baca, saudara akan mengerti. Gitu loh. Ya. Nah, jadi di Obed-Edom nggak diberkati. Kenapa? Karena dia nggak pernah merasa hormat kepada Allah melalui tabut itu. Dia anggap itu, ya inilah benda mati, kok benda biasa. Hanya mungkin dibersihin, diitiin, tapi tidak pernah dianggap bahwa di rumah dia ditaruh tabut itu ada hadirat Allah. Dia nggak pernah merasakan. Sama nggak dengan Anda? Saudara tidak akan pernah merasakan hadirat Allah. Kalau kamu sendiri nggak pernah merasakannya. Nggak pernah untuk berusaha mendapatkannya. Ini yang terjadi. Nah sedangkan Obed-Edom, ngapain? Dia hormat. Ditaruh di rumahnya di tempat yang khusus. Dia memuji, menyembah Tuhan. Karena itu dia diberkati. Jadi mau 20 tahun apa 3 bulan? Apa yang harus Anda lakukan? Hormat, puji dan sembah Tuhan. Bukan saya ngomong loh ya. Memang menerjemahkan, menafsirkan ini gak gampang.
Kalau saudara nggak paham dengan pengertian, kalau saudara nanti baca ya, Yedutun itu pemain musik dan pemuji. Dia termasuk satu kelompok yang dengan Asaf, dengan segala yang dipilih Daud untuk memuji menyembah. Dia dari turunan Yedutun. Dari turunan Yedutun. Amin. Ya. Jadi penting nggak menghadirkan hadirat Allah? Penting bagi saudara, bagi kita. Nah sekarang nih, kamu nggak ada kan, kita nggak ada tabut kan ya? Nggak ada tabut kan? Nah, saudara kalau ngelihat sekarang ini, Anda itulah tabut Allah. Benar? Nah, saudara perhatikan ya. Yang mau kita buktikan kan apa? Yang mau kita buktikan tuh hadirat Allahnya kan, bukan ininya, gitu loh. Yang mau kita buktikan. Nah, saudara perhatikan hadirat Allah itu, ya. Kita buka Kisah Rasul 2. Coba perhatikan baik-baik. Ini satu pelajaran buat kita tanam dalam hidup Anda. Supaya Anda tuh mengerti apa sih yang saya harus lakukan. Supaya hadirat Allah hadir, supaya doa saya dijawab gitu loh. Bukannya kita hanya pepesan kosong, akhirnya percuma kita lakukan. Itu enggak, itu. Ya enggak. Sungguh-sungguhnya kita juga belum tentu pasti kok gitu loh. Ya kan? Tadi udah saya bilang sih, kita doa setengah jam, padahal hanya 3-5 menit konsentrasi kepada kita. Yang sekarang ya. Karena kenapa? Hampir rata-rata manusia kalau berdoa hanya satu, minta doang. Hampir semua minta. Nggak ada yang nggak minta, semua doa minta. Ya kan? Minta bisa berapa lama menurut Anda? Kalau kamu doa nih, minta tuh bisa berapa lama? Sebentar kan? Habis minta, apa yang kamu pikirin? Ayam goreng, nasi goreng, betul? Iya. Nah ini memang benar-benar terjadi. Maaf makanya rada keras sedikit, bisa terima? Amin. Ya, jangan tersinggung ya. Iya. Saya ngomong, itu firman itu pedang bermata dua, bukan hanya untuk kamu, untuk saya. Saya berdoa memuji menyembah Tuhan, bisa 10, tanya itu ada Yosua anak saya. 10-20 menit saya lakukan itu. Saudara tahu, waktu saya memuji menyembah, padahal saya nggak minta, nggak ngomong apa-apa. Tapi di otak saya itu selalu masuk pikiran-pikiran, gue mau ngapain ya, ntar gue mau makan apa ya. Ini bener loh. Ini benar-benar terjadi. Apalagi kamu yang hanya tujuannya minta. Enggak lah. Pokoknya jemaat di sini luar biasa, Tuhan berkati. Amin. Kalau yang gitu tuh seneng tuh ya. Ya, inilah kenyataan bagi kita gitu ya. Bukan nyinggung saudara, bukan. Saya kebetulan memang mendalami teologi ini gitu loh, tentang firman Tuhan. Jadi saya tahu sedikit banyak. Nah kita lihat Kisah Rasul 2 dari ayat 1, 2, 3. Coba itu cukup itu aja. Kisah Rasul 2 ayat 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Lanjut. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. 3, ya kan? Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi hadirat Allah itu lambangnya apa? Iya, terlihat, bukan api. Kalau api, nanti kepalaku gosong. Untung gue udah botak sih. Nggak mungkin gosong. Gitu loh ya. Yang pasti, kalau memang api beneran, gosong kamu. Gitu. Nah benar gak itu lambang hadirat Allah? Nanti pulang, baca Quran 19 ayat 18. Hadirat Allah itu hadir api. Oke? Kalau enggak yang paling gampang ya. 2 Tawarik 7 ayat 3 coba. 2 Tawarik 7 ayat 3 coba.
2 Tawarik 7. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi, apa lambangnya? Api. Nah, sekarang kan begini nih. Kita tuh maunya segala-gala tuh instan, yang gampang gitu loh. Kadang-kadang kita nggak sadari, ya kan? Saya tadi pagi udah bilang bahwa hadirat Allah itu misteri. Yang kita bayangkan, kita pikirkan itu tidak terjadi. Justru Tuhan punya rancangan yang luar biasa yang tidak pernah kita pahami. Gitu. Ya kan? Nah sekarang saudara perhatikan. Ya, Abi. Apakah sekarang saudara penuh Roh Kudus? Apa penuh Roh Kudus? Penuh Roh Kudus? Saudara lihat sering orang doa kan? Ada api nggak? Ada api kak? Nggak ada kan? Berarti nggak ada dong hadirat Allah. Betul? Salah kamu. Sebenarnya gini. Itu hanya terjadi di Pentakosta. Selebihnya hadirat Allah itu, kalau saudara sadari benar-benar nih ya, saudara sadari benar-benar, waktu kamu terima Roh Kudus, dimanapun kamu pergi, kamu itu sedang bawa hadirat Allah. Kecuali kamu kepenuhan Roh Kudus. Ini benar gak sih? Nggak ada, nggak perlu lagi. Tahu nggak kenapa? Karena, ya kan? Kamu sendiri itu adalah 1 Korintus 3 ayat 16 deh daripada nanti kamu pikir saya ngarang gitu loh. Oke. 1 Korintus 3 ayat 16 atau dan 1 Korintus 6 ayat 19. Coba. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di Roh Allah diam. Kalau gitu, kalau kamu pergi kemana-mana, kalau Roh Allah itu diam di dalam kamu lagi bawa apa? Hadirat Allah. Cuman maaf, ya kan? Ini Roh Kudusnya yang dibilang dengan penuh Roh Kudusnya perlu tanda tanya. Jangan tersinggung ya. Kalau enggak kita enggak pernah berubah. Itu loh. Ya, kita tetap mempertahankan kadang-kadang bohongnya lebih banyak daripada kebenarannya. Gitu loh. Padahal dimanapun Anda berada, Anda pasti menghadirkan hadirat Allah. Itu dibuktikan di Alkitab, dibuktikan. Ya. Saudara baca nanti. Ya. Saudara baca. Petrus Yohanes dikirim ke Samaria. Ya. Waktu itu mereka membaptis orang dengan Roh Kudus, tapi tidak ada lagi namanya api. Kenapa? Karena mereka sendiri bawa hadirat Allah. Setuju? Amin. Nah, yang satu ini kita baca ya, nanti kebanyakan ngomong nggak ada ayatnya, nanti gue juga salah gitu loh, oke? Kita lihatnya masih ada apinya dalam hal ini, gitu ya. Coba, ini waktu Petrus disuruh pergi ke rumah Cornelius. Ini pun hamba Tuhan banyak yang salah terjemah. Kenapa? Ditampilin binatang-binatang haram katanya. Udah itu boleh makan binatang haram katanya. Padahal Tuhan itu mau ngasih tahu bahwa Cornelius ini orang yang tadinya kamu anggap haram, tapi sebenarnya dia bukan haram. Gitu loh. Nah kita buka, coba Kisah Rasul 10 dari ayat 44 sampai 45, 46. Coba perhatikan. Ya.
ayat 44. 44 Pak, Kisah Rasul 10 ayat 44, bukan 4 dia. Perhatikan, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Perhatikan, 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat. Yang bersunat artinya, jadi yang waktu kepenuhan Roh Kudus di upper room, itu tidak ada orang luar. Itu semua orang Israel. Itu 120 orang diperkirakan. Itu ada yang ikut Petrus ke rumah Cornelius. Yang bukan orang Yahudi. Oke? Nah, terus 45 tolong tampilin lagi. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Terus 46, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, nah sekarang yang mau saya tanya. Satu, ada api? Ada api Kak? Nggak ada. Jadi Petrus dia sudah kepenuhan di upper room, dia penuh Roh Kudus, dia datang ke rumah Cornelius, tapi dia membawa hadirat Tuhan. Tuhan berkati. Jadi banyak ya teolog-teolog yang aneh-aneh, Roh Kudus ya harus ginilah, orang penuh Roh Kudus harus beginilah. Padahal kalau kamu pahami benar-benar enggak demikian itu loh. Ya. Demikian juga. Saudara lihat ya, saya hanya mau membuktikan kepada saudara bahwa hadirat Allah itu kalau Anda sudah dipenuhi Roh Kudus, pasti Anda memiliki hadirat Allah di perjanjian baru. Tapi bagaimanapun kita tetap harus, sekalipun kamu memuji penyembah, kamu hebat, kamu tetap harus memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mau buktinya? Kita buktikan ya. Kita buktikan. Kisah Rasul 2. Ayat 46 dan 47. Ini udah mau selesai ya. Oke, Kisah Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Sambil apa? Jadi mereka ini kan udah penuh Roh Kudus, tetap memuji Allah. Tuhan berkati. Amin. Jadi saya bukan ngarang ya. Jadi yang pasti kalau Anda mau doamu dijawab, kamu merasakan hadirat Tuhan, undanglah hadirat Allah di setiap doa kamu. Pasti kamu akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Amin. Ya, mau lakukan? Iya kan? Jangan mulai sekarang ya, jangan doa bypass, oke? Tahu nggak doa bypass? Hah? Langsung minta. Memang sih sebutnya sebentar, saya percaya. Tapi tidak pernah merasakan hadirat Allah itu hadir di doa kamu gitu. Ya. Nah kembali lagi, ini yang terakhir ya, yang terakhir. Saudara perhatikan, tiada yang lain. Hanya satu yang Tuhan minta sama kamu. Yang lalu biarlah berlalu. Mari bertobatlah. Amin. Berbalik dari mana? Saudara kalau ngebaca kitab Wahyu ya dari awal, saudara pasti takut. Takut apa? Sebenarnya kamu kehilangan kasih mula-mula aja tuh gak boleh. Saya gak ngomong yang lain nih.
Kehilangan kasih mula-mula aja nggak boleh. Ya. Jadi mohon maaf cukup keras. Tapi marilah ya kita berubah. Mau kan doanya dijawab? Amin? Iya. Coba lakukan, pasti dijawab. Tapi jangan doanya minta yang aneh-aneh gitu loh. Minta yang aneh-aneh tahu nggak gimana? Contohnya saya. Kalau gue minta Tuhan kasih saya pesawat. Tuhan kasih. Tuhan kalau kasih, gue yang tersiksa. Parkir di mana? Biayanya berapa? Betul? Ya mintalah yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, perlindungannya. Tuhan berkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur Bapa, terima kasih segala kebaikan-Mu, firman-Mu, menegur, mengajarkan kebenaran, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Setiap umat-Mu di tempat ini diberkati luar biasa. Segala pujian, hormat hanya bagi-Mu Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.